Oke, mungkin di video ini gue bakal jawab salah satu pertanyaan dari kalian yang cukup banyak ya, yaitu apa? Kenapa kripto itu akhir-akhir ini boring? Ya, sangat-sangat boring. Marketnya turun terus atau sideways terus. Sedangkan saham-saham di US ya, saham S&P 500, contoh ya kita let's say Nvidia gitu ya. Terus ya gitu saham-saham AI lainnya ada TSMC dan lain-lain, itu malah naik terus. Saham-saham itu naik, saham-saham AI itu naik, tapi kripto terus turun, Bitcoin terus turun, ya bahkan per gua syuting, ini 59.000 ya Bitcoin harganya. Dan setelah gua cari tahu kenapa dan gua pelajarin juga, sekarang itu kita lagi di fase yang namanya AI super cycle. Ya which is ini adalah semua orang itu lagi attention-nya ke AI, ya bukan ke kripto. Bahkan hampir semua konten kripto tuh hilang. Hampir semua influencer kripto itu hilang, cuman gua sendiri nih, ya satu-satunya yang masih bahas tentang kripto terus. Dan gue yakin setelah AI super cycle ini berakhir, market kripto itu akan terus naik ya, bakal catch up dan bakal naik super eksponensial seperti yang terjadi di 2023 sampai 2025. Jadi di video ini gue bakal jelasin kenapa attention manusia semuanya lagi ke AI dan kenapa kripto itu boring dan kapan kemungkinan besar Bitcoin atau kripto itu bakal naik seperti dulu lagi. Ya dan persiapan kalian atau alokasi portfolio kalian itu seperti apa terakhir. Oke, jadi kalian bisa lihat di share screen gue sekarang. Ya, ini ada yang namanya formula pertumbuhan berubah total. Ya, jadi ini tuh ada cara lama dan cara baru. Kalian bisa lihat di yang cara lama. Ini tuh tenaga kerja versus modal. Jadi kita biar bisa mendapat tenaga kerja, kita tuh harus hire karyawan, harus buka kantor, mungkin harus pinjem modal. Kalau misalnya kita belum punya modal. Dan ini berjalan sangat lambat. Ya, apalagi nanti kita punya utang dan lain-lain. Tapi sekarang era AI itu kita bukan pakai tenaga kerja seperti dulu lagi. Karena kita bisa apa? Kita bisa tambah chip, kita bisa tambah listrik ya walaupun bayar listrik jadi lebih mahal gitu. Cuman nggak bakal semahal ya manusia gitu atau pekerja pada umumnya. Oke. Dan marginnya tuh bakal sangat-sangat gila atau margin tuh bisa gue bilang simpelnya keuntungan net profitnya. Itu adalah margin ya dan itu sangat-sangat gila. Ya sangat-sangat cuan lah bisa gue bilang. Karena yang lu butuhkan tuh cuman compute dan juga energi. Energi dari apa? Ya energi itu listrik ya kan. Nah, kalian bisa pakai apa tadi? Di sini ada yang namanya chip. Ketika kalian punya banyak chip, ya walaupun mungkin modal di awal lumayan gede, tapi udah gitu setelahnya ya nggak bakal terlalu boros gitu dibandingkan pekerja pada umumnya, dibanding karyawan gitu. Dan sekarang AI itu bisa gue bilang eksponensial di atas eksponensial. Pertumbuhannya tuh sangat eksponensial. Kalau kalian lihat nih, ini cara lama yang linear. Dia tuh naiknya pelan-pelan nih seperti ini. Ya dia naik, naik, naik secara konsisten. Tapi kalau AI itu mirip chart Bitcoin. Ya, dia perlahan, perlahan tiba-tiba langsung terbang ke atas. Kenapa? Langsung V-shape dia ke atas. Karena apa? Karena AI bisa bikin AI makin pinter. Kalau kalian tahu, Sam Altman, ya, pembuat ChatGPT, itu dia bikin ChatGPT 4 pakai ChatGPT 3 dibantu oleh ChatGPT 3. Dia bikin ChatGPT 5 dibantu oleh ChatGPT 4. Sama ya, bakal bekerja seperti itu terus. Dan semakin AI-nya pinter, semakin mudah untuk membantu manusia bikin AI versi lebih canggih atau lebih baru. Seperti itu. Dan AI ini udah masuk ya ke CapEx terbesar dalam sejarah. Benar-benar terbesar. Ya ini CapEx itu apa? Kalau kalian belum tahu tuh ya belanja lah, belanja modal ya untuk kebutuhan. Contoh, internet ya. Tahun 2000-an, cloud tahun 2010, dan AI super cycle sekarang ini 2 kali lipat lebih besar. Padahal baru bentar loh. Ya, era AI itu baru 2022 sampai 2026. Sedangkan internet tuh udah dari 2000-an ya, cloud juga dari 2010-an, tapi langsung dikalahin oleh AI. Cuma dalam waktu 4 tahun ya. Jadi segila itu CapEx-nya. Nah, ini pertanyaannya kan tadi, kenapa kripto itu sekarang stuck? Ya, dan ini jawaban yang tadi gue bilang, semua sorotan ya atau attention-nya itu ke AI. Bahkan capital-nya itu masuk ke AI semua. Yang harus ya ada capital, misal capitalnya total ada 1 triliun US dollar gitu ya dari semua orang di dunia ini. Yang harusnya tadinya kebagian ke kripto gitu ya, misal 2% ke kripto, berapa persennya ke saham ya. Semua sekarang masuknya ke AI, ke industri AI. Kriptonya redup tuh ya. Nggak ada lagi yang masuk ke kripto. Dan bahkan miner Bitcoin, dia kan punya banyak chip tuh, punya banyak VGA atau GPU lah let's say. Bisa gue bilang ya. Itu dia pindah semua ke AI sekarang. Dia nge-compute AI. Karena apa? Karena industrinya lagi ke AI sekarang attention-nya. Jadi seperti itu. That's why Bitcoin tuh atau crypto tuh stuck. Karena satu hal ini. Dan mungkin alasan selanjutnya, itu karena demand kripto udah dipakai duluan atau udah kepake duluan, ya. Kalian bisa lihat nih, ETF 2024, ya, itu ada Trump juga mendukung kripto, terus juga itu ada meme coin season dan lain-lain, itu bikin harga Bitcoin naik terus nih. Ya, ini warna hijau nih. Oke, naik terus. Tapi sekarang itu sideways terus atau bahkan cenderung turun. Kenapa? Karena sekarang lagi fase mencerna.
Waktu itu ini ibarat kita lagi all you can eat, ya. Misal, kita itu makan, ya, kita makan terus ya, sampai kita akhirnya kenyang, kita sekarang lagi di fase harus mencerna makanan itu sebelum kita bisa naik lagi, atau sebelum kita bisa makan lagi. Ya ini sama seperti kripto, ketika udah ada narasi Bitcoin ETF ya, terus ya gitu ada Michael Saylor juga ya kan, ya rada gila sih Michael Saylor emang ya. Terus Donald Trump pas lagi dia jadi presiden ya kan, dia kasih tahu, "Oh Bitcoin dan lain-lain, we're gonna win so much," dia bilang dan lain-lain seperti itu kan. Terus ya gitu terakhir ada meme coin season yang bikin orang akhirnya masuk lagi ke kripto, ya seperti itu. Dan sekarang ya kita mungkin lagi di fase boring, bener. Cuman ini adalah salah satu fase yang bisa gue bilang, ya ini sebelum kenaikan jauh lebih besar ya ke depannya. Nah ini yang gue bilang, yaitu kripto sama dengan gelombang ketiga ya. 3 alasan kenapa kripto bakal jadi yang paling gede kenaikannya. Kemungkinan besar ya sekitar mungkin tahun depan ya, dimulai dari 2027 mungkin sampai 2030-an. Karena apa? Karena capital itu selalu berotasi. Sekarang itu lagi di saham AI, ya kan? Ya, saham AI terus ya gitu next-nya di komoditas. Ini komoditas sudah mulai nih, oil gitu kan karena ada perang dan lain-lain, gold, silver, itu udah mulai masuk ke komoditas gitu ya. Pokoknya energi lah, let's say ya. Dan selanjutnya itu bakal masuk ke kripto. Karena duitnya tuh selalu berputar, capital tuh berputar. Setelah masuk ke kripto nanti bakal ke cash lagi, nanti bakal balik lagi, tapi mungkin udah bukan saham AI lagi. Ya mungkin masih bisa saham AI atau mungkin ada saham lain yang lebih canggih gitu. Gue belum tahu. Ya mungkin saham SpaceX gitu, Space Exploration atau mungkin saham-saham senjata gitu. Mungkin, karena narasinya kan lagi perang ya, tergantung narasi geopolitik dunia lah. Ya, nanti muter lagi seperti ini. Capital selalu berotasi. Dan kripto pasti bakal kebagian next-nya. Which is kemungkinan besar, akhir 2026 atau 2027 awal. Itu baru mulai bull market lagi. Nah, ini alasan kedua, yaitu tokenization. Ini disebut pintu ratusan triliun dolar. Ya, karena apa? Ini aset illiquid di dunia. 2/3 aset di dunia ini tuh diam. Maksudnya nggak bisa diliquidkan. Contoh apa? Properti, ya dan lain-lain nih. Ini gue ada contoh nih, ada banyak, ada 6, ada 5 ya. Ada real estate ya, private equity, ada seni, atau mungkin koleksi yang sebenarnya nggak mau dijual gitu sama orang. Ada private credit sama venture capital, itu ratusan triliun US dollar uangnya. Dan nanti ada yang namanya tokenisasi, atau dibagi-bagi. Nah ini, market sekarang tuh cuma triliunan dolar, kripto. Sangat-sangat kecil. Bahkan lawan Apple aja mungkin Bitcoin kalah sekarang. Ya, atau market kripto. Dan kalau sebagian kecil ini masuk ke dunia kripto, itu angkanya bakal gila, angkanya bakal naik secara eksponensial. Ya, mungkin kalian yang belum tahu tokenisasi itu apa, gue kasih contoh ya. Nah ini ya, ini gue contohnya pakai Ondo Finance ya. Ini gue bukan ini ya, bukan financial advice suruh kalian beli Ondo, enggak ya. Ini adalah salah satu platform yang biar kita itu bisa apa? Kita bisa beli aset. Misalnya kita mau beli saham Nvidia gitu, itu harga $192. Tapi misal kita cuma punya 1 juta rupiah. Ya, kita cuma punya $60, kita nggak mungkin bisa beli kan. Tapi, ketika ini udah ditokenisasi, misal ya kayak di Nvidia Ondo ini, atau mungkin ada di beberapa exchange sudah bisa gitu ya, tokenized stocks namanya. Itu kita bisa beli dengan pecahan-pecahan lebih kecil. Misal $10 pun kita udah bisa beli. Atau mungkin $1 pun kita udah bisa beli gitu. Yang tadinya kita butuh $192, sekarang bisa beli dengan harga yang jauh lebih murah. Karena dipecah-pecah. Sama seperti Bitcoin, ya kan? Bitcoin apa? Bitcoin tuh bukan artian kita beli satu Bitcoin harganya 1 miliar lebih, enggak kan? Enggak seperti itu. Kita beli Bitcoin tuh bisa dipecah, bisa 0,0001 Bitcoin belinya. Dalam cuman jumlah angkanya berapa? Mungkin $10, $100 tuh bisa. Ini sama, ini bakal bekerja seperti ini. Bahkan, ya ini kalian bisa cari juga ya, ada yang namanya, nah ini ya, OUSG. Ya, Ondo Short Term US Government Treasury. Jadi, bonds ya, atau bisa gue bilang obligasi pemerintah US aja udah ditokenisasi. Jadi kalau misalnya kita harus minimal beli satunya $115, kita bisa beli dengan harga yang lebih murah. Karena dipecah-pecah. Kita nggak punya $115 nih, kita pakai ya anggap $15 gitu, 1/10-nya, kita bisa beli, seperti itu. Kenapa? Karena disebut dengan tokenisasi, dipecah-pecah. Seperti Bitcoin dan juga aset-aset lainnya. Nanti rumah pun seperti itu ya. Bukan rumah tinggal, bukan. Cuman ya real estate lah. Atau mungkin nanti fine art dan lain sebagainya gitu untuk investasi. Itu bakal ditokenisasi satu-satu. Kemungkinan besar ya di masa depan. Nah, alasan ketiga yaitu AI itu butuh yang namanya kripto. Ekonomi AI butuh rel keuangan kripto ini gue sebutnya. Kenapa? Karena AI itu kan nanti bakal jadi yang namanya AI agents. AI agents ini bisa bantu kita untuk financial, untuk melakukan pembayaran dan lain-lain. Transaksi 24 jam non-stop. Ini dibutuhkan apa yang namanya? Blockchain atau kripto. Transaksi instan ya, terus gitu bisa diprogram.
tanpa ada perantara atau bank, ya. Seperti itu. Jadi ini bakal saling berkorelasi nanti antara kripto dan juga AI. Nah ini, ya yang gue bilang gelombang ketiga kripto. Kita tuh lagi di fase sebelah sini. Ya, wave 3 tuh ini bakal jadi gelombang paling gede karena ada bantuan AI. Ini kita saling melengkapi ya. AI mungkin sekarang ya kayak lebih dominan dibanding kripto. Kripto kayak ketinggalan. Kita kayak salah industri gitu kan istilahnya. Tapi gak mungkin. Kripto pasti bakal ikut naik. Karena AI membutuhkan kripto yang tadi udah gue bilang. Ketika AI grow sangat eksponensial, ya kayak beberapa tahun terakhir, which is kripto ya juga eksponensial tapi ya sekarang lagi turun gitu, lagi bear market. Itu pasti pas naik lagi itu pasti jauh lebih eksponensial. Kenapa? Karena uangan dari AI bakal masuk ke kripto dan juga emang kripto sangat-sangat dibutuhkan blockchain-nya. Seperti itu ya. Dan ini semua yang gua bahas tadi ya, semua convergence itu menuju ke 2030. Nih, next ya. Ini makro ya, AI, kripto itu bakal jadi satu game di 2030. Karena ini semua align dari AI ya, terus ya gitu kondisi makro atau geopolitiknya sama kripto. Ini semua tuh align untuk menuju ke 2030 nanti. Dan ya sekarang ya ada sisa 4 tahun lagi mungkin untuk kita bikin wealth yang cukup besar. Dari kripto salah satunya, dari AI salah satunya. Seperti itu. Dan seperti yang banyak orang katakan kan, katanya 2030 the great reset dan lain sebagainya gitu kan. Ini tuh semuanya menuju ke sana memang. Kripto, ya AI itu dipakai untuk apa? Untuk nanti biar bisa menjadi distopia gitu kan. Orang yang menengah tuh bakal tergencet akhirnya turun ke bawah. Sedangkan orang yang bawah, ya udah diam di bawah aja. Dia kan memang udah dari dulunya di bawah gitu. Ya orang yang kaya ya tetap di atas. Jadi yang tengah itu ibarat kayak kalau gue bikin hierarkinya ya. Nih ini ibarat kalau gue bikin hierarkinya seperti ini ya. Ini segitiga. Ini ada orang miskin di bawah. Ya ini ada orang kaya. Ya yang tengah ini middle class. Ya ini berarti yang rich atau ini yang kaya. Gue tulis rich. Segitu ada yang middle di tengah. Yang paling bawah tuh poor, tapi paling banyak orang-orang yang miskin ini. Ya. Nanti orang yang mungkin middle high gitu ya atau middle low. Ya, ini kan middle kan ada middle high, middle low dan lain sebagainya gitu. Ada yang benar-benar middle. Ini semua ini bakal mati nih. Kenapa? Karena mereka kan bisa diancam oleh AI. Jadi nanti tenaga kerjanya bakal diganti AI karena orang middle class ini kerjanya apa? Jadi di kantoran gitu kan. Jadi konsultan dan lain-lain itu pasti udah bisa digantiin gitu. AI agent sekarang aja itu udah bisa ngitungin akuntansi gitu secara lumayan advance gitu ya. Walaupun belum se-advance orang yang benar-benar jago, belum. Cuma nanti gak bakal dibutuhin lagi. Kecuali orang yang benar-benar jago di bidangnya. Misal ya, ada video editor, itu dia skillnya biasa-biasa aja. Udah pasti kegantiin. Sekarang udah banyak AI yang bisa. Tapi kalau misalnya video editornya ini sangat-sangat jago, dia bisa bikin ilustrasi atau mungkin visual yang sangat-sangat bagus gitu ya. AI belum tentu bisa gantiin. Ya, seperti itu. Contoh sama kayak trader. Trader yang biasa-biasa aja bakal digantiin oleh algo. Karena algo pasti jadi jauh lebih hebat dibanding manusia. Tapi trader yang top 1% di atas, itu gak mungkin bisa digantiin. Semua industri seperti itu. Lu mau ngomong hukum, lu mau ngomong engineer, teknik gitu kan, atau misal lu mau ngomong desain, semua bakal digantiin. Tapi yang skillnya rata-rata atau biasa saja. Kalau yang udah top nomor satunya, nggak usah top nomor satu lah, top 10 atau top 100 di dunia, lu paling jago, lu nggak mungkin digantiin gitu. Mau nanti AI bisa masak pun, orang tetap milih Gordon Ramsay gitu kan. Simple itu. Nah, jadi pertanyaannya kalian, cara positioningnya sekarang seperti apa? Ya, kita bisa lihat ya, harga Bitcoin sekarang di 59.000 dan ini kita adalah area akumulasi atau DCA zone pelan-pelan. Ya, ini gue kasih lihat nih outlook Bitcoin gue. Nah ini, kalian bisa lihat di screen gue sekarang. Ini adalah analisa gue terhadap Bitcoin. Ini terakhir nih. Ini untuk terakhir kalinya menurut gue. Bitcoin turun, itu sampai ke area 56.000, 55.000, 57.000. Ini area yang gue taruh warna ungu, ini adalah DCA zone. Bahkan kemarin juga gue udah masuk Bitcoin lagi gitu. Bener-bener kemarin nih sebelum gue syuting sekarang. Gue masuk lagi, Bitcoin di harga 59.200. Ya karena gue yakin Bitcoin kemungkinan bottom ya 55.000, 56.000. Area sebelah sini. Gue pakai Fibonacci yang benar-benar udah gue atur sedemikian rupa. Biar gue tahu kemungkinan ini bakal top atau bakal bottoming. Ini pun adalah Fibonacci yang gue pakai dulu sebelum 10 Oktober 2025. Gue 7 Oktober gue exit. Gue purchase. Bikin pakai Fibonacci seperti ini. Ya ini gue kasih lihat nih ya. Nah ini ada ya. Gue masih ada post di Discord gue kemarin. Gue alert ke murid-murid gue. 7 Oktober 2025 gue bilang those who understand earns it, who doesn't pays it. Ini gue sama percis. Gue exit 122.000 Bitcoin. Karena gue pakai Fibo ini. Gue tahu ya ini 1,2 dan minus 0,2 tuh sebagai apa? Sebagai standard deviation.
That's why gue bisa bilang ini top, gue exit, hajar langsung 10 Oktober. Dan kemungkinan besar, ini harusnya bakal bener juga. Ya harusnya. Ya mungkin 56.000, 55.000. Ini masih ada potensi turun sih. Cuman nggak ada salahnya untuk mulai DCA dari harga 59.000 ke bawah. Karena ini udah cenderung sangat murah. Ya ini udah diskon 50-60% ya dari all time high-nya Bitcoin. Seperti itu. Dan yang terakhir, ya itu 3 koin AI yang berpotensi naik. Ini gue bakal langsung share. Tapi sekali lagi ini bukan financial advice. Ini gue langsung bakal share dari chart yang menurut gue menarik. Oke, kita masuk ke koin yang pertama yaitu TAO. Ya, mungkin kalian udah tahu karena TAO ini adalah AI-nya Bitcoin, ibaratnya seperti itu. Ya, apakah kita langsung masuk sekarang? No, ya. Tapi gue yakin narasi atau naratif yang bakal terjadi di masa depan nanti ketika new bull market, AI pasti masih ya menjadi naratif yang topnya. Oke, cuman gue ini nggak bakal langsung beli TAO. Kenapa? Karena gue lihat ada yang namanya flash liquidity kemarin ya. Ada wick di bawah itu di area seberapa nih? $120. Sekarang harga masih 210. Jadi masih ada kemungkinan turun sampai sini. Di bawah 120 mungkin kalian bisa jadi area untuk DCA lagi atau untuk pembelian lagi. Seperti itu. Langsung ke altcoin yang kedua ya. Nah ini altcoin yang kedua yaitu Render. Ya ini gue bukan artian karena gue pernah jackpot di Render gue jadi bias ke Render. Nggak seperti itu. Cuman ya kalau kalian pernah lihat interviewnya Jeff Bezos, dia pernah bilang bahwa nanti kemungkinan besar di masa depan, dunia ini tuh bakal pakai subscription. Lu nggak bakal punya GPU, lu nggak bakal punya chip sendiri, lu cuma bisa nge-subscribe. Jadi lu nggak usah tuh beli VGA lagi gitu buat pakai komputer, nggak usah. Lu subscribe. Nah, salah satu layanan atau project crypto yang menyediakan tuh Render. Cuman sama, buy price action, bakal turun dulu ke bawah. Nah, setelah ini di sweep, ya 0,5 ya sekitar area tersebut, ini bakal potensi naik secara eksponensial menurut gua pribadi. Gue sih masih pede terhadap Render ini. Dan mungkin ya, yang terakhir, yaitu ini koin alfanya gua, ini disebut dengan VVV. Ya, ini gue udah masuk dari harga $6 waktu itu ya. Gue masuk $6, gue udah take profit. Gue lagi nunggu sampai ini turun buat beli lagi. Ya ini VVV ini salah satu koin AI yang lagi banyak dibahas juga. Ya orang-orang baru pada tahu sekarang. Ya walaupun gue udah masuk dari lama, gue dapat 3x lebih. Ini kalau gue lihat ya, by price action juga ini emang masih cukup menarik. Dia masih continuously naik. Ya ini mirip-mirip Hyperliquid. Oke. Dan ini kalau gue lihat potensi untuk turun sampai mana? Ya kemungkinan bakal sampai around sini lah ya. $9 atau $8. Ini bakal jadi area untuk DCA-nya. Sebelum mungkin dia bakal naik lagi. Seperti itu. Gue yakin sih ini. VVV ini salah satu project yang sangat menarik dan mungkin bisa jadi the winner di cycle depan. Mungkin ya gue nggak menjanjikan berapa X, enggak. Cuman menurut gue VVV ini menarik. Seperti itu. Oke, jadi gue harap kalian merasakan manfaat dari video kali ini. Kalau kalian merasakan manfaatnya, kalian bisa share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga tahu kemungkinan besar bottom Bitcoin di berapa, dan koin-koin yang menarik menurut gua, ya naratif AI itu apa aja. Ya, kalian bisa bantu share ke teman-teman, karena masa kalian doang yang merasakan manfaatnya, ya. Kalian bisa share juga, biar kita bisa cuan bareng juga. Jadi setelah kalian tahu ini, ya, yang paling penting itu bukan kalian beli di harga yang pas. Ya, misal kayak tadi gue bilang, bottom 56.000 Bitcoin. Kalian belinya pas di sana. Ya, karena kita nggak ada yang tahu. Bisa jadi 57.000 udah bottom langsung naik, ya kan? Cuman, yang bisa bikin kalian siap, itu kalian udah punya posisi sebagian di Bitcoin. Ya, kayak sekarang nih gue masih 59.000. Kalian udah bisa di CA sedikit-sedikit. Jadi ketika kalau emang naik pun, nggak nyampe 56.000, kalian masih punya barang. Itu yang dinamakan dengan kesiapan. Jadi segini aja untuk video kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya.